wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk membuat pertemuan dengan sahabat kita ya, misalnya. Sholawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaat di yaumil akhir. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih bersama dengan penyuluh agama Islam Kecamatan Bajenis. Jadi samping saya ada Ustadz Saiful Husairi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Iya, di kemudian Ustadz Julfikar. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustazah Yusnita sehat? Alhamdulillah. Ya. Jadi apa kira-kira yang mau kita bahas ini Ustaz? Enaknya Keutamaan menuntut ilmu. Iya, hari ini kita membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Kira-kira apa saja itu keutamaan menuntut ilmu itu? Mari kita mulai saja. Silakan Ustaz Jul. Ya. Menyampaikan ayat Al-Quran Ustaz. Ya, kalau kita berbicara masalah tentang keutamaan menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah firman Allah dalam Al-Quran. Al-Mujadalah ayat 11. Ayat 11 tadi. Ya. Kalau kita tarik ke hadisnya, ada tuh kira-kira Ustazah hadisnya. Iya, saya tambah sedikit Ustazah. Hadis tentang menuntut ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, tuntutlah ilmu. Oke, barang siapa yang menginginkan dunia maka harus berilmu, harus menuntut ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat harus pakai ilmu gitu ya. Dan barang siapa ingin bahagia dua-dua, dunia dan akhirat, harus punya ilmu. Itu menarik sekali Ustaz. Kira-kira bagaimana itu Ustaz? Tanggapan Ustaz? Saya? Iya. Menarik sekali dibahas. Memang perkara ilmu ini ya, tentu membedakan orang yang awam dengan yang tidak awam itu kan terletak pada ilmunya. Makanya ada ungkapan itu. Kalau kalau kita itu dinilai saat kita berdiri, orang tuh menilai daripada kita itu melalui pakaian kita. Waktu kita berdiri, orang menilai kita itu dengan pakaian. Wah, ini pakaiannya gimana nih? Kan gitu. Kemudian kalau kita duduk, ya, baru di situ orang menilai dengan cara bicara kita. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan. Di situ nampak mana orang yang nggak berilmu, mana orang yang nggak berilmu. Nah, kaitannya dengan agama kita, sejatinya agama kita itu menekankan pentingnya setiap umat Islam itu untuk menjadi orang yang berilmu. Makanya ayat yang dibaca tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Nah, ini harus kita pahami. Orang yang beriman dan orang yang berilmu. Artinya apa? Segandeng, sepaket. Enggak cuman dia berilmu, tapi ilmu itu dia gunakan untuk kebaikan. Makanya diawali dengan kata orang yang beriman. Karena berapa banyak orang yang berilmu, tapi ilmunya ini enggak digunakan untuk yang baik-baik. Gitu. Pinter dia, tapi kepinteran. Pandai dia, tapi kepandean. Gitu. Nah, makanya orang yang beriman dan orang yang berilmu. Artinya sepaket dia Ustazah. Artinya apa? Kalau ilmu itu ada pada orang yang beriman, mesti ilmu itu digunakan untuk yang baik-baik. Kalau harta itu ada pada orang yang beriman, maka harta itu pasti akan digunakan kepada hal yang baik-baik. Kalau jabatan itu ada juga
pada orang yang beriman, maka jabatan itu pasti digunakan untuk yang baik-baik. Maka kuncinya adalah orang yang beriman. Itu dia. Jadi Allah itu mengangkat derajat, beberapa derajat orang yang berilmu itu. Dikhususkan dia, sampingkan pentingnya penekanan daripada Al-Quran kepada kita umat Islam untuk menjadi orang yang berilmu. Makanya disambung dengan hadis yang dibaca Kak Yusnita tadi, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang inginkan dunia maka harus dengan ilmu. Kita ini saya rasa ya, kalau kita flashback ke belakang ya Ustazah, tahun-tahun 80 apa tahun 70, kayaknya kita itu nggak pernah membayangkan gitu ya bisa berada di atas awan. Iya kan? Iya Bang. Pernah nggak terbayang sama kita? Nggak terbayang bisa berada di atas awan. Nggak terbayangkan orang gitu. Tapi mulai belakangan teknologi mulai canggih, mulai masuk logika orang. Oh, kita ini bisa berada di atas awan dengan kendaraan yang namanya pesawat. Padahal yang terbang itu besi ya Ustaz? Iya. Pesawat itu kan buah dari ilmu ya, buah teknologi, buah dari keilmuan yang ada pada diri manusia. Nah, makanya saya konsentrasi tadi di awal, kalau ilmu itu pada orang yang beriman, maka ilmu akan digunakan kepada hal-hal yang baik, positif. Maka disitulah Allah mengangkat derajatnya. Nggak pernah terbayang kita kan Ustazah? Iya. Ustazah rumahnya di Sergei ya? Iya. Nggak pernah terbayangkan kan kalau dari Sergei ke Tebing itu cuman perjalanan paling berapa menit gitu ya, 15-20 menit kan? Iya. Kalau berjalan kaki bisa sampai berjam-jam malah ya kan? Satu hari. Tapi waktu itu bisa dihemat ya kan? Dengan yang namanya ilmu pengetahuan, kendaraan, teknologi yang dibuat buah daripada hasil ilmu pengetahuan. Ya. Makanya ada ayat Allah itu dalam Al-Quran itu, ya ma'syaral jinna au jinni dia, saya lupa ya. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan, kecuali dengan kekuatan kan. Masuk di dalam kekuatan itu ilmu pengetahuan yang kita punya itu, harta benda, kemampuan itu ya, kekuatan. Juga nggak pernah kita terbayangkan kan bisa pergi ke bulan gitu ya kan? Nggak pernah Ustaz saya. Belum. Yang pernah paling datang bulan kali. Gitu ya kan? Datang bulan ya pernah, tapi kalau ke bulan kan nggak pernah ada terbayangkan orang seperti itu. Tapi berkat ilmu pengetahuan, nah mulai masuk logika orang, oh bisa kita dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau kita inginkan dunia harus dengan ilmu. Begitu juga dengan akhirat, karena hidup kita ini kan harus selaras dunia dan akhirat. Kita itu jangan hanya bergantung di dunia, karena dunia nggak tempat kita selamanya. Yang tempat selamanya kita adalah akhirat. Dunia adalah tempat menanam, tempat beramal, karena sejatinya bagi kita orang-orang beriman, kampung sebenar kita adalah kampung akhirat. Jadi kita kalaupun menginginkan akhirat, juga harus berilmu. Contohnya apa ya, kalau mau beribadah, juga harus dengan ilmu kan. Ada orang yang beribadah dia, tapi nggak kenal ilmu. Contohnya apa? Dia mau sholat, saya kira itu jam 9, umurnya 67 tahun loh. 67 tahun. Jam 9 dia udah ngambil wudu. Untuk sholat? Ya itu. Jam 9 dia udah ngambil wudu. Dalam hati saya, Masya Allah, tabarakallah. Ini bapak-bapak, kakek-kakek orang tua ini jam 9 masih teringat ya untuk beribadah. Jam 9 mau ngambil wudu. Iya, luar biasa solehnya. Begitu saya jumpai, Masya Allah, Pak, berapa umur bapak? 67 tahun. Masya Allah, masih rutin sholat duha. Siapa yang sholat duha? Sholat zuhur ini katanya. Dia bilang mau sholat zuhur, padahal belum masuk waktu zuhur. Jadi beribadah pun harus dengan ilmu. Sama ketika ada pertanyaan di beberapa perwiritan kayak kemarin, kemarin, ketika dia sedang sholat, tahu-tahu ada yang manggil, Bu Ati, kayak gitu kan, Bu Ati. Sementara dia sholat, macam mana ini? Apakah sholatnya ditinggalkan?
atau lanjut. Gimana ini kan? Sementara yang manggil terus, Wati, sombong kali dipanggil nggak nyaut. Sementara Wati lagi sholat. Nah, penting bagi kita menjadi orang yang berilmu. Untuk mengetahui Langkah apa yang kita kerjakan. Maka saya bilang kalau lagi sholat cukup berdoa sebagai pertanda bahwasanya ada orang di rumah sedang melaksanakan ibadah sholat, supaya yang manggil itu nggak terus-terusan manggil. Nah, gitu. Mengurangi konsentrasi dalam ibadah juga itu kalau terus dipanggil. Betul Ustaz. Jadi yang sholat pun harus paham ilmunya, yang manggil pun yang nggak sholat juga harus paham ilmunya. Jangan pula udah di dalam manggil ya kan? Yang manggil nggak tahu ilmunya. Nah, itu tadi menandakan dia lagi ada di rumah untuk sholat. Iya. Sholat. Gitu. Jadi yang manggil pun harus tahu. Ketika sudah di dalam, oh udah ada orang, mungkin lagi sholat. Nggak usah, ditunggu aja. Nggak usah apalagi ngomongkan lagi, mau batuk kau ti, nggak usah. Apalagi dehem-deheman kan. Itu dia. Saking pentingnya sholat, saking kan pentingnya ilmu itu. Bahkan saya sering bilang gitu ya, hebatnya Islam itu ya, saat berkaitan dengan keutamaan ilmu. Kita itu makanya kata Nabi menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai liang lahat itu harus kita menuntut ilmu. Jadi nggak ada waktu berhenti dalam menuntut ilmu. Bahkan maaf nih, untuk buang air saja, buang air kecil, kita itu dalam Islam diajarkan ya Bang. Nggak boleh kita buang air kecil di tempat seperti ini. Ada aturannya. Belakang pohon. Ya kan. Takutnya ada yang ngumpet di pohon ya. Dalam tempat air yang tergenang, misalkan nggak boleh. Bahkan nggak boleh kita buang air itu dalam lubang. Tanah yang berlubang. Ada situ penghuninya. Semut bisa jadi semut, balato kan banyak. Bisa jadi semut lagi kampanye. Saya tahu kita buang air. Itu saking pentingnya. Jadi kita itu memang sebetulnya, saya teringat pepatah orang tua dahulu. Saya seringnya itu Bang, kalau ngobrol itu sama orang tua, artinya banyak pepatah, banyak petua. Jadi ada petua itu Ustazah, yang mungkin ini baik untuk kita ya. Pernah ada orang tua bilang sama saya gini, hidup itu ibarat sebuah madrasah. Sekolah yang nggak pernah mengenal kata tamat. Kalau di sekolah SD ada tamat SD, SMP ada tamat SMP, sampai kuliah S1, S2, S3 ada tamatnya. Tapi hidup adalah sekolah yang nggak mengenal kata tamat. Kenapa? Karena dari satu permasalahan kita jalani, selesai permasalahan itu, kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi kalau orang yang nggak berilmu, dia akan ruwet menghadapi permasalahan hidupnya, Ustaz. Dia akan pusing. Bisa-bisa karena permasalahan itu dia malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini adalah tempatnya ujian terus. Nah, ujian itu adalah menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau orang memahaminya dengan konteks benar, punya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Menarik sekali nih sahabat, pembahasan kita tentang bagaimana kita harus mendapatkan ilmu tadi. Jadi teringat saya Ustaz, ada dalam Al-Quran surah Al-Alaq. Iqra ya Ustaz. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bagaimana itu Ustaz menyikapi surah itu? Ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tentang disuruh kita untuk membaca, mencari ilmu. Baik. Dalam beberapa pendapat kita memahami Quran itu kan nggak secara tekstual saja ya, tapi juga kontekstual. Ya, mungkin secara teks artinya itu baca, secara membaca ya. Tapi lebih jauh daripada itu harusnya kita memahami ayat Allah itu dalam segi kontekstual. Yang kita baca itu apa? Bukan hanya tulisan saja yang kita baca, ya, tapi segala bentuk kehidupannya harusnya kita juga membacanya. Ya. Kaumnya. Baca pikiran orang boleh.
Termasuk itu. Kalau itu agak rahasia. Termasuk juga itu kan Iya. karakter orang. Iya, gitu kan. karakter orang. Karena kan ada macam Ustazah bilang tadi, ada ayat-ayat Allah itu yang ya, tapi kan ada ayat-ayat Allah itu yang Tertulis nanti, ya tersirat dan tersurat. Iya. Ada ayat yang ada yang tersurat Al-Quran. seperti Al-Quran, tapi ada yang tersirat. Tersirat. Iya. Pernah nggak kita baca ayat-ayat yang tersirat itu tadi? Seperti Alam semesta. alam semesta ini, langit ada di atas kita tanpa tiang, Iya. tegak di atas kita tanpa tiang. Pernah nggak kita membaca seperti itu? Pohon-pohon kemudian pernah nggak kita membaca seperti itu? Ada bintang di langit. Ini semua siapa ini? Bagaimana ini bisa ada? Nah, tentu itu kan ayat-ayat yang tersirat yang patut juga harus kita baca guna meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keberadaan Allah itu dengan memandang ciptaannya. Makanya saya teringat itu bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menemukan di dalam hatinya itu kan Robnya kan, dia lihat bulan, Melihat alam semesta. ya kan? Jadi memahami kata Iqra di dalam surah Al-Alaq itu tentu ada dua hal ya. Pertama tersirat, tersurat, dan yang kedua tersirat. Jadi jangan hanya kita memahami teksnya saja, tapi juga coba kita pahami bagaimana tentang konteksnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah nih mantap juga ini pembahasan kita ya Ustaz ya. Tapi waktu juga yang tidak mengizinkan kita untuk terus berlama-lama ya Ustaz. Terus berbincang-bincang. Berbincang-bincang. Mungkin di lain kesempatan kita ketemu lagi sahabat semua. Dan saya akhiri, wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.